Hai hai hai. Hai. How are you my friend? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan berbagi kebahagiaan ya. Dan cara bagaimana aku merawat anggrek yang bernama Diplocolobium puiliverum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe ya, agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya, dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Yuk kita lihat tanamannya. Nah, jadi ini dia teman-teman tanamannya. Anggrek Diplocolobium puiliverum ya. Kebetulan ini anggrek udah pada mekar ya di tempat aku seperti ini. Dan alhamdulillah bunganya lagi banyak banget ya. Nah, sekilas tentang anggrek Diplocolobium puiliverum ya. Jadi anggrek Diplocolobium puiliverum merupakan anggrek spesies epifit ya, yang berukuran kecil yang berasal dari Papua Nugini ya teman-teman. Anggrek ini dikenal dengan nama umum The Small Cushion Caring Diplocolobium dan sering dianggap sebagai sinonim dari anggrek Diplocolobium puiliverum dalam klasifikasi botani modern ya. Untuk anggrek Diplocolobium puiliverum ini memiliki karakteristik utama ya. Tanaman merupakan anggrek epifit yang tumbuh menumpang pada pohon ya, yang berukuran miniatur hingga kecil. Batangnya atau saddle bob memiliki berbentuk botol ya, yang masing-masing membawa satu daun di ujung bunganya. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini saddle bobnya ya. Jadi setiap saddle bob itu hanya memiliki satu daun. Semuanya hanya satu daun ya, setiap saddle bob. Nih. Untuk bunganya, bunga Diplocolobium puiliverum menghasilkan bunga tunggal ya, yang berwarna putih kemerahan dengan ujung kelopak coklat dan bibir lips bunga putih yang memiliki urat kemerahan gelap. Bunganya sangat singkat ya. Biasanya hanya bertahan atau terbuka selama beberapa jam aja hingga 1 hari sebelum layu. Nah, kalian bisa lihat nih. Bunganya sangat unik ya. Tapi sayang bunga ini tidak bertahan lama ya. Mirip sekali dengan bunga cumi. Untuk habitat asalnya ya, anggrek Diplocolobium puiliverum ditemukan di hutan pegunungan Papua Nugini pada ketinggian 1000 hingga 1300 meter di atas permukaan air laut ya. Jadi itu dia sekilas tentang tanaman anggrek Diplocolobium puiliverum ya. Jadi kebetulan tempat aku lagi banyak banget bunganya. Kalian bisa lihat ini. Nah, untuk tanaman ini aku tempel di pohon kantil ya. Ini pohon kantil. Tadinya di batang kayu. Tadinya dipakis ya, kemudian aku pindah ke batang kayu. Dan sekarang aku pindah lagi ke pohon langsung. Karena kayunya udah lapuk ya, jadi aku tanam langsung di pohonnya aja. Alias dengan cara diikat aja ya, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Ini kayunya ya, kayu yang udah lapuk lama.
Kemudian aku ikat aja. Untuk anggrek ini aku pelihara udah sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Jadi anggrek ini merupakan hadiah atau bonus karena dulu aku membeli anggrek ke teman aku ya. Atas nama Lucia Kipo. Waktu itu aku beli anggrek apa lupa ya namanya. Ada anggrek spesies waktu itu. Ada 2 anggrek kalau nggak salah ya. Jadi anggreknya aku beli kemudian dapat bonus anggrek ini. Jadi anggrek Diplocolobium puiliferum ini bukan merupakan anggrek yang mahal ya. Tapi bunganya lumayan cukup cantik walaupun tidak bertahan lama. Paling-paling nanti nyampe beberapa jam aja. Sore hari itu udah layu. Dan uniknya ya, anggrek ini nanti kalau layu seperti ini. Nanti berwarna kemerahan ya, atau merah muda. Nah, ini juga, ini udah layu nih. Nanti kalau sore hari udah berubah warna menjadi pink, kemerah-merahan. Bunganya memang sangat cantik ya, tapi sayang anggrek ini tidak bertahan lama sampai sehari penuh enggak ya. Walaupun cantik, kekurangannya yaitu cuma sebentar ya. Sayang nggak bertahan begitu lama. Ini banyak banget, alhamdulillah tempat aku lagi berbunga full ya. Nah, untuk perawatannya terbilang sangat mudah ya, karena aku pribadi hanya ditempel di pohon kantil, diikat begitu aja. Namun untuk pencahayaan, anggrek ini terbilang sangat sensitif ya. Untuk pencahayaan tidak boleh terlalu banyak terkena sinar matahari ya. Jadi harus di bawah naungan, karena harus di tempat yang tinggi aslinya ya. Di atas 1000 mdpl, jadi tempatnya harus di dataran tinggi sebenarnya. Tapi alhamdulillah ini di tempat aku bisa berbunga dan banyak seperti ini. Padahal tempat aku kan merupakan dataran rendah ya teman-teman. Nah ini kalau kepanasan kalian bisa lihat nih, daunnya banyak yang menguning. Ini kemarin karena kepanasan ya, penyesuaian cahaya karena beberapa batang pohon kantilnya aku potong. Jadi anggreknya ini mengalami penyesuaian awal lagi ya. Karena panas, karena itulah banyak yang tangkai-tangkai daunnya itu pada menguning seperti ini. Anggrek ini terbilang cukup harum ya, baunya. Baunya cukup harum. Cuma sayangnya kekurangannya yaitu bunganya tidak bisa bertahan lama ya. Cuma nanti sore layu dan berubah warna pink seperti ini. Mirip dengan anggrek merpati ya. Cantik seperti cumi, tapi sayang nggak bertahan lama. Walaupun ini merupakan anggrek bonus ya, tapi ini salah satu anggrek yang wajib dikoleksi ya, sebagai pelengkap, terutama para pecinta anggrek. Ini sangat bagus ya untuk dikoleksi, menambah koleksi kalian tentang anggrek-anggrek. Ini anggrek spesies yang wajib dikoleksi ya, seperti hanya anggrek merpati. Anggrek kebanggaan Indonesia ya, karena ini aslinya dari Papua Nugini. Walaupun tidak bertahan lama, tapi baunya cukup harum. Baunya cukup harum dan sangat unik ya. Ini unik banget nih. Ininya lembek, jadinya ini menandakan bunganya tidak bisa bertahan lama. Ini kalau dari dekat seperti ini. Nah, cantik banget ya. Diplocolobium puiliferum. Ini anggrek udah di tangan aku sekitar 3 tahunan mungkin ya.
Makanya udah banyak banget, dan ini juga udah saya split ya, saya kasih ke saudara atau family aku. Dan alhamdulillah katanya di sana juga bisa tumbuh karena ditempatkan di bawah naungan ya, di tempat yang sejuk seperti aku ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup ini aja dulu ya tentang anggrek di Colobium puiliferum di dataran rendah. Tapi untuk pemula saya tidak sarankan ya, karena ini harusnya kan di dataran tinggi, bukan di dataran rendah. Takutnya nanti penyesuaiannya itu kalian mengalami kesulitan ya. Kalau kalian ingin mencoba juga bagus, tapi dengan saya sarankan kalian taruh di pohon ya, yang rindang, supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya, dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.